baik selamat siang kepada seluruh followers baik di Instagram, Facebook, dan juga subscriber di YouTube. Jadi kita kembali lagi di hari Selasa ini dalam acara Obrolan Saga, Obrolan Santai Gans. Dan hari ini, seperti biasa saya nggak sendiri. Di hari Selasa tanggal 10 November ini, saya ditemani oleh teman saya Fajar di sana, dan juga ada ibu yang cantik di tengah-tengah kita ini. Kita ditemani oleh Ibu Agung. Beliau merupakan Kepala Bagian Kredit PT BPR Desa Sanur. Apa kabar Bu hari ini Bu? Sudah keliling dunia hari ini biasanya. Bu Agung adalah salah satu orang yang keliling cari nasabah, menyelesaikan kredit macet dan juga hal-hal seperti itu. Dan juga Jar, hari ini kita juga memperingati Hari Pahlawan. Jadi kita mau ngucapin terima kasih kepada pahlawan dong, ya nggak sih? Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan kepada Hari Pahlawan untuk kita semua. Yes. Dan terima kasih untuk para pahlawan yang dahulu telah menjadikan Indonesia merdeka. Wow, terima kasih ya. Dan hari ini bahasan kita adalah mengenai kredit. Kredit itu kalau dulu sempat kita pas di pertemuan kedua kalau nggak salah, atau di obrolan saga yang kedua itu kita ngebahas tentang product knowledge kita. Tapi itu hanya mungkin sebatas kredit apa saja yang kita punya. Tapi kalau deepnya lagi, hari ini kita sudah mendatangkan Ibu Agung sebagai yang mengerti tentang kredit kita di BPR Desa Sanur, karena beliau yang membawahi staff. Ada banyak ya Bu, staffnya Bu sekarang ya? Ada banyak sekali. 70, iya 11 orang ya, 11 orang yang di bagian kredit. Mereka semua timnya Bu Agung. Jadi kita akan bahas sebenarnya apa sih sebenarnya kredit tersebut di BPR Sanur. Ada produk apa aja nih yang ditawarkan di BPR Sanur? Terima kasih. Sebenarnya kredit pada umumnya di semua lembaga keuangan itu pada dasarnya sama saja. Cuma kita akan membedakannya menurut fungsi dan kegunaannya. Kalau di BPR Desa Sanur kita memiliki kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumtif, dan yang paling digandrungi sama nasabah yaitu kredit multiguna. Karena kredit multiguna ini bisa dipakai untuk berbagai macam kegiatan dan kebutuhan nasabah. Iya. Jadi seperti itu. Ada 3 berarti Bu yang sekarang kita lagi ini ya. 3 dan multiguna yang keempat multiguna. Yang sekarang kalau mau kredit mobil bisa Bu di sini. Buat beli rumah bisa. Buat menikah, teman saya di pojok mau nikah katanya Bu cepet. Asik cara. Jadi minta sumbangannya. Bisa langsung diajukan ke sini. Kenapa yang di sebelah? Kenapa yang ini? Yang di sini belum, masih menunggu rumah cicilannya selesai. Karena kami dua tua, balik nggak dong. Jadi gitu. Jadi nanti kalau misalnya masalah produk, jadi kita punya 3 di sini. Ada kredit multiguna, terus ada konsumtif, dan juga ada yang tadi sudah Ibu Agung bilang itu. Kalau kalian nyimak ya harusnya ya. Jadi itu semua. Nanti kalau misalnya pengen tanya-tanya, bisa langsung di komen di bawah. Kalau misalnya pengen nanya tentang apapun, kalau misalnya ada Bu, saya pengen nanya bunga, boleh. Ya, kalau pengen nego bunga, boleh. Asal jangan terlalu kecil, karena nanti kalau kedikitan bunganya, kita yang gaji pakai apa? Jangan ya. Oke. Nah, kalau tadi masalah jenis kredit sudah dijelaskan sama Bu Agung dengan jelas sekali. Sekarang kita akan masuk ke kadang-kadang kredit itu bisa memberikan dampak positif dan juga negatif. Iya. Ya. Boleh saja. Jadi kredit itu ibaratkan pedang bermata dua. Ya. Nah, bisa mengiris dari kedua sisinya. Jadi kalau dipergunakan dengan baik, dengan tepat, kredit itu akan sangat berguna. Ya. Contohnya dari segi positifnya dapat menjadi tambahan likuidasi kita secara pribadi. Namun sebaliknya, apabila kredit itu digunakan secara buruk, nah kurang itu, tepat. Ya, kurang tepat, itu bisa jadi kayak bumerang kita, dan itu bakal menyerang sendi-sendi keuangan kita, guys. Bukan lagi sedih ya. Yang jelas dengan likuidasi banyak, otomatis gaya hidup hedon kita pasti naik. Pasti. Ya, walaupun contoh deh, kalau dulu dapat gaji UMR pasti cukup. Sekarang gaji sudah berlebih, kurang ternyata kan. Jadi ditambah
kredit yang banyak. Banyak kredit yang banyak, boleh langsung diajukan ke BPR Desa Sanur ya. Boleh. Nah, itu ada dua sisi positif dan negatifnya. Sekarang kita gimana cara kita untuk mengelola aja sebenarnya. Ya, benar. Sedangkan kadang-kadang ada yang mungkin sekarang di masa pandemik ini banyak orang yang apalagi kita di BPR Sanur juga agak sedikit hati-hati ya Bu ya, walaupun ya sangat-sangat hati-hati. Nah, jadi gimana Bu sekarang? Apa pada saat kredit sekarang lebih apa yang pasti dilihat dari nasabah pada saat sekarang pandemik ini? Kalau secara analisa kita tetap melihat dari sumber pembayaran, nah itu baru kita melihat nilai dari jaminan. Iya. Karena kredit itu sendiri kan merupakan kepercayaan ya. Iya. Kalau kepercayaan dan kepercayaan yang dipegang juga sama nasabah. Sebenarnya kredit itu tidak terlalu penting di jaminan kalau nasabah itu memang sudah punya itikat baik untuk mengembalikan kredit yang Nah, untuk menjaga risiko kredit itu sendiri, makanya bank memerlukan jaminan yang mengcover untuk nilai kredit yang Jadi sesuai situasi sekarang ini, kita tetap menganalisa dari penghasilan nasabah. Kalau memang benar-benar dari analisa keuangannya ternyata tidak mampu untuk mengembalikan angsuran itu, jadi mohon maaf kita mungkin tunda dulu kerjasamanya. Jadi seperti itu. Jadi walaupun di masa pandemik ini kita juga masih mengeluarkan kredit ya, masih tidak ada ini. Kita masih cukup, rasio kita masih di atas 30%, jadi masih sangat aman untuk melempar kredit ya. Tapi itu karena situasi sekarang ini seperti ini, kita sangat hati-hati. Iya, lebih ini aja konservatif aja buat semua nasabah di luar sana yang ngerasa BPR Sanur masih ngeluarin kredit, masih sangat masih, tapi memang prosesnya atau analisisnya yang dibuat agak sedikit lebih strict daripada dulu ya, karena kalau dulu kan kondisi masih aman-aman aja, jadi tidak ada seperti sekarang pandemi orang kebanyakan pada saat mungkin ada yang dirumahkan, itu kan sudah pasti sumber penghasilannya juga tidak ada. Yang penting masih punya sumber penghasilan, masih ada agunan yang mencukupi, kita bisa keluarkan ya maksimal 2M. Nah, kadang-kadang kan banyak orang yang nanya-nanya nih pasti, loh penghasilan saya segini kok nggak bisa, penghasilan saya segini kok nggak bisa, padahal mengcover dari segi pembayaran bulanannya. Nah, kadang-kadang teman-teman di sini juga kami ingin membantu juga selain ingin mengeluarkan kredit agar untuk pembayaran setiap bulan itu, pembayaran cicilan itu nggak terlalu berat dan nggak menyusahin. Jadi biasanya kami 30% dari pendapatan yang setelah dikurangi kebutuhan pokok biaya hidup. Nah, itu juga biar teman-teman juga nggak terlalu berat ke depannya. Entah itu ke depan kayak gimana kan kita nggak bakal tahu. Jadi itu juga di sini kami ingin membantu biar nggak teman-teman ke depannya keteteran atau nasabah-nasabah yang lain keteteran gitu loh. Itu juga etikat baik termasuk dari kami. Banyak yang nanya kayak gitu. Analisa antara ketika kita akan menjalin hubungan dengan nasabah itu sebaiknya tidak ada dusta di antara benar. Lagu ya, Pak. Iya, benar. Hubungan pacar dengan si dia misalnya, tidak ada dusta. Iya. Hubungan selanjutnya akan terjalin. Kok saya sih, Bu? Yang jadi contoh saya, Bu dosen. Lanjut. Jadi seperti itu. Jangan sampai ada dusta di antara kalian nasabah dan juga kami, Mbak. Akan mudah menganalisa dan menghitung kemampuan nasabah berapa untuk bayar, biar kedepannya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, jangan ditutup-tutupi ya, karena kalau masalah BI checking kan kita bisa ngecek langsung dari Slick, itu tidak bisa kalian tutupi dari nasabah, tapi kewajiban yang tidak bisa dicek itu tolong dibuka segamblang mungkin, nanti biar kita juga bisa ternyata misalnya penghasilannya berapa, ternyata maksimal kreditnya tidak sampai yang 100 juta misalnya, ya udah nggak apa, tapi kan tetap kita bisa berikan. Jangan sampai itu nantinya memberatkan kalian juga, karena pada saat itu memberatkan kalian, itu juga akan berefek kepada kami di bank gitu ya. Itu kalau masalah tadi yang tentang kredit. Kita sekarang ngomongin masalah keunggulan kredit yang ada di BPR Desa Sanur. Ibu Agung sebagai kepala bagian kredit, apa nih keunggulannya, Bu? Ya, keunggulan kita di BPR Desa Sanur tentu saja yang pertama
pertama itu adalah pelayanan. Ya. Pelayanan itu menjadi hal yang sangat penting di kita karena begitu banyak persaingan di antara lembaga keuangan yang rata-rata menawarkan bunga yang sama. Ya. Jadi kalau kita mau eksis, mau dicari sama nasabah, mungkin kita akan utamakan di pelayanan. Tapi pelayanan itu sendiri tidak akan mengesampingkan keamanan dari pemberian kredit. Jadi kita kan sudah menekankan sama semua aku bahwa pelayanan itu adalah kita menjalin hubungan yang baik dengan nasabah. Nasabah memerlukan kredit dan kita pun memerlukan nasabah. Benar. Jadi itu. Dan lebihnya juga kita sudah ada kalkulator kredit di web. Iya. Nah, semua nasabah atau yang ingin jadi calon nasabah kami bisa hitung-hitung dulu di sana biar nggak takut nanti ditanya terus nih sama AO-nya. Sekarang teman-teman bisa atau calon nasabah baru bisa hitung dulu di web BPR Desa Sanur. Dan kalau kalian males kesini nih, datang di sini, kalian bisa mengajukan form di sana. Boleh, langsung nanti di web kami di www.bprdesasanur.com. Benar, bukan begitu Bapak? Jadi itu bisa langsung nanti ke simulasi kredit kalau misalnya pengen tahu. Di situ kita bisa masukin, kita bisa sekarang infokan bahwa BMPK kita di maksimal 2 miliar. Ya Bu ya. Jadi maksimal kita pemberian kredit 2 miliar, tapi kalau misalnya bunga nanti langsung sama Bu Agung aja. Telepon langsung bisa nanti di follow up sama Bu Agung sama staff-staffnya beliau juga nanti untuk simulasinya yang tanpa biaya bisa langsung masuk ke simulasi kredit kita di web ya. Itu di situ semua sudah jelas sekali. Jadi tidak ada yang namanya nanti takutnya di atau enggak sudah saya ngasihin data semua ternyata tidak masuk. Enggak ya, nanti simulasi dulu sendiri atau mungkin kalau kurang mengerti bisa langsung telepon ke AO kami. Mereka biasanya udah tahu semua. Bu ya, seperti itu. Nah, lanjut. Jadi kalau misalnya kita ngomongin BPR Desa Sanur, apa boleh nggak sih Bu orang lain selain orang Sanur itu minjem di Sanur Bu? Sangat boleh karena kita kan BPR. Iya benar. Lingkup wilayah kerja kita itu seluruh Bali. Seluruh orang Indonesia boleh minjem yang berdomisili. Jadi syaratnya itu usianya sudah 21 tahun dan cakap secara hukum. Tidak ada kendala di fisik dan mental. Oke, jadi itu tadi kalau misalnya buat yang nanya-nanya, karena sempat ini pertanyaan pasti semua sering mendengar karena nama kita adalah BPR Desa Sanur sih, itu tagline pasti. Kecuali kalau misalnya kita BPR apa gitu, pasti boleh nih semua orang karena kita pakai nama BPR Desa Sanur, kebetulan kita juga punya desa. Tapi bukan berarti kita lingkup bisnisnya hanya sebatas desa saja. Tidak loh, boleh kalau misalnya kalian masih merasa mungkin Denpasar atau mungkin di luar Denpasar pun boleh. Kalau pengen mengajukan kredit ke kami sangat bisa sekali. Nanti tinggal langsung hubungi kami di bank karena kita melayani bisnis untuk semua orang. Yang penting punya KTP. Ini ada satu cerita. Gimana Bu? Kita yang di wilayah di bagian timur, wilayah Karangasem, dan beliau sudah bergabung dengan kita lumayan lama. Staff-staff yang sudah pensiun itu dikenal semua. Saya aja nggak tahu sih bapak ini bapak itu karena kan saya baru beliau itu sudah bergabung dengan BPR Desa Sanur itu mulai dari masih single sampai sekarang sudah berkeluarga dan sudah menjelang punya cucu. Waduh, udah panjang. Beliau anaknya bahkan kerja di salah satu bank umum. Tapi pengajuan kreditnya itu ke sini karena beliau sudah punya chemistry dengan kami di sini ya. Beliau merasa dibantu di Bank Sanur itu beliau berhasil, bisnisnya berhasil, menyekolahkan anak, multiguna yang itu kan, menyekolahkan anak sampai sukses dan beliau tidak mau pindah ke lain bank. Sedangkan kita kan lembaga keuangan banyak dari Karangasem berapa lembaga jauh ya, pasti ada BPR, Bank Umum, Koperasi dan LPD. Mereka tetap kesini ya.
karena dari dulu sudah berhubungan baik dengan BPR Sanur, makanya mereka juga enggan untuk pindah lagi karena sudah ini jatuh hati kepada kakak. Bisa pindah ke lain hati, Wow. Pak, tepatnya. Lagu lagi Biar guys. ada- Oke. Lanjut. Kita kalau tadi masalah nasabah apa namanya siapa aja yang boleh, semua boleh. Tadi Ibu Agung sudah bercerita bahwa ada nasabah yang dari dulu sampai sekarang. Ini mungkin dulu nasabah atau mungkin yang sekarang lagi denger live, coba tanya orang tuanya, siapa tahu ada yang nasabah kita juga. Ya nggak sih? Pasti ada karena kan kita sudah berumur lebih dari 50 tahun ya. Kita 52 52 tahun ini ya. Jadi mohon maaf Kak, dipotong sebentar. ada apa? Ada komen dari viewers. Oh gimana? Kurang deket Bu Gung. Oh Bu Agung kurang dekat sama Mike. Bu Gung kurang deket. Enggak. Agak sedikit maju sedikit aja Bu. Ya. Kalau direktur saya nanti marah Bu. Tuh itu. Nanti dia editnya susah katanya. Terima Gitu. kasih viewers informasinya. Oh, ada viewers. Baik, terima kasih. Oh, terima kasih viewers. Jadi gitu. Lalu kita lanjutkan untuk pertanyaan saja. Mungkin Pak kan bisa bantu saya, jangan saya aja yang ngomong. Kan nanti juga dibayar di sini, Pak. Saya suka realis. Oh, gitu baik. Oh, iya, benar kan. Nah, jadi kan tadi udah nih siapa aja yang bisa memiliki. Benar. Terus tadi ada sisi positif dan Ya. negatif. Nah, sekarang risikonya siapa aja nih yang bisa kena menurut Bapak Putu Arya? Kenapa jadi naik gue? Budak saya. Oh ya, boleh. Saya boleh. Boleh. Silakan Ibu Agung biasa mungkin akan Resiko jawab. yang kena modelnya salah penggunaan kredit lah. Siapa yang berisiko besar untuk itu? Karena mungkin di awal ditutupi, akhirnya Ya terjadi seperti lah. tadi ada dusta di antara kita, Oh, berarti kedepannya itu akan terjadi masalah. Risiko kredit itu bisa dialami oleh kedua belah pihak, Ya. dari nasabah sendiri dan termasuk dari bank. Ya. Dari Jadi, nasabah. dan hal itu pasti kita tidak inginkan. Ya. Makanya dari awal kita antisipasi dengan menerapkan analisa yang baik, dan nasabah harus memberi input yang real Benar juga, juga. yang real juga, bahwa tidak ada penutupan data di situ Iya. di awal ya. Dan juga kalau boleh saya tambahkan, mungkin resiko kredit ini nanti kalau misalnya ada masalah ke depannya, nasabahnya juga terkena ya Bu. Iya. Maksudnya tidak pasti. hanya kami sebagai di bank Iya. akan menanggung NPL yang tinggi, Iya. tetapi nasabah pada saat nanti itu akan berhubungan dengan Nama baik. data slik mereka. Iya, Karena nama kan baik. di data slik mereka kan ada tercantum mungkin kolektibilitasnya 5 macet begitu. Jadi itu juga akan mempersulit nanti kalau misalnya pengen mengajukan kredit lagi. Apa-apa. Ya. Gitu ya. Jadi akan sangat baik kalau misalnya buat nasabah di rumah ini membuka semuanya di awal ya nggak sih. Kalau misalnya emang segitu bisanya, jangan dipaksa-paksain. Dan kami juga mungkin Bu Agung juga semua timnya tidak akan terlalu begini ya Bu, maksudnya biar outstandingnya naik kita bantu-bantu Iya, enggak bisa ya gitu. Nah, dan juga ada suatu hal yang sering dilupain nih sama nasabah atau yang bakal menjadi kreditur. Ya. Transparansi antara pasangan dan anak. Pasangan dan anak. Ya, antara Ya. pasangan mereka dan anak mereka, karena menurut para ahli, warisan itu bisa hutang itu bisa diwariskan. Benar. Ya. Karena kalau kalian tidak mau atau shock anak-anak atau penerus kalian itu mengetahui, loh kok tiba-tiba papa saya ada kredit, kok tiba-tiba ibu saya ada kredit, saya nggak tahu apa ini sebelumnya. Lebih baik dibicarakan Ya. agar ke depan bagaimanapun kondisi kredit semua tahu. Iya. Gitu. Itu sih Jadi dia. biar nggak shock kan, loh kok harus nanggung utang segini gitu. Jadi transparansi kepada pihak kami sebagai pemberi kredit dan di keluarga itu sangat penting. Iya, dan juga kita di BPR Sanur kebetulan kalau itu kan sudah ya Bu ya, tanda tangan ke suami istri. Sudah, ya. sudah wajib itu ya. Kalau misalnya anaknya minjem ternyata agunannya orang tua juga Tuanya. harus Ya. datang seperti itu. Kalau misalnya itu nanti itu masalah legal yang memang kita harus laksanakan juga ya. Dari mulai kalau misalnya dia sendiri itu gimana nanti bagus yang ngerti nanti telepon ya. Jadi kalau masalah legal itu nanti pada saat kalian sudah menjadi nasabah kita akan jelaskan semuanya sebelum tanda kredit ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kapan waktu yang terbaik untuk meminjam kredit Bu? Kalau menurut Kok kayak ujian ya? Bener. Pertanyaan keberapa ini? Pertanyaan ini pertanyaan keberapa nih? Mohon maaf saya dikasihin list pertanyaan sama Fajar. Berapa banget? Lanjut Bu.
Jadi gitu. Bisa diulang? Baik, saya akan ulang pertanyaannya. Training ujian skripsi. Bu Agung ini soalnya. Terima Ntar lagi kasih. semangat Bu Agung ya. Yes, Nanti yes. menurut Bu Agung nih kapan waktu yang baik untuk mengajukan kredit? Apakah di tengah bulan, awal bulan, atau akhir bulan? Apa bedanya dan gimana? Sebenarnya waktu yang baik itu kan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Ya. Nah, kebutuhan nasabah itu dia kan pasti menghitung setelah dia melakukan transaksi pencairan kredit itu, apakah dia memang benar-benar membutuhkan kredit itu. Ya. Jangan sampai dia mencairkan kredit tapi belum waktunya digunakan uang itu, karena setelah realisasi kredit kan bunga akan berjalan terus. Benar. Terus waktu yang baik itu kapanpun bisa, tapi kita di PPR Desa Sanur sekarang sudah mulai menerapkan menentukan tanggal realisasi. Jadi realisasi kredit itu hanya bisa dilakukan dari tanggal 1 maksimal sampai dengan tanggal 25. Ya, karena kita memberi spare waktu untuk waktu akhir bulan. Untuk bulan itu. Gitu. Jadi buat nasabah semua yang di ruang rumah sana, berpikir waktu yang tepat adalah pada saat kalian memerlukan uang ya Bu. Jangan sampai nanti pada saat kreditnya sudah keluar ternyata keperluannya baru bulan depan, sedangkan bulan ini kan harus sudah bayar bunga gitu. Jadi maksimal, dan juga karena kita juga sudah ada tanggal realisasi tadi yang seperti Bu Agung bilang, usahakan pembayarannya sesuai dengan tanggal tersebut. Karena pada saat kalau dia lebih sehari itu akan sudah mengenai lebih 7 hari akan dikenakan bunga lagi nanti, bunga harian nanti seperti itu. Jadi make sure kalau misalnya kalian dapat gajinya tanggal 1, tanggal 1 kita langsung melakukan akad, atau mungkin gajinya tanggal 25 boleh, atau enggak tanggal 15 boleh. Tapi setelah tanggal 25 kita emang tidak ada akad lagi karena nanti accountingnya emosi ya. Belum tentu lama banget. Accounting saya emosi ya. Gitu. Jadi jadi di tanggal 25 maksimal, tapi nanti itu bisa di adjustment menurut nasabah semua, apakah tanggal berapa ingin. Kalau pengen misalnya sekarang mengajukan tapi bulan depan baru akad, boleh kan? Boleh, karena ternyata bulan ini misalnya anak-anak sekolah gitu kan memerlukan uang, baru bayarnya bulan depan ternyata, daripada sekarang kalian akadnya sekarang uangnya kepake. Nah, itu mending akadnya bulan depan aja. Akad nikah maksudnya, akad kredit maksud saya. Bukan akad nikah, itu beda lagi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kredit, pasti banyak banget sekarang resiko. Kalau menurut Bu Agung nih dan juga Fajar, mungkin semua di sini, resiko yang paling tinggi yang bisa kita dapatkan dari sebuah kredit itu dari mana? Coba aja dulu. Karena kan seperti yang tadi saya bilang nih, ada resikonya karena penyalahgunaan. Nah, itu setiap hal yang kita lakukan itu sebenarnya memiliki risiko masing-masing, tapi kita bisa mengantisipasi atau menanggulangi risiko tersebut. Nah, kadang yang seperti saya bilang tadi, kita punya duit banyak nih, kredit, sebenarnya keperluan kita hanya 100 juta, kita mengajukan 150 dan realisasinya 150. Nah, 50 itu bisa membuat hidup kita hedon. Penyalahgunaan kredit itu sangat fatal dan berisiko tinggi. Itu. Dan apabila tadi tanpa adanya transparansi kepada pihak bank, nanti kita analisanya juga salah. Dan dimana sebenarnya analisa yang dilakukan oleh pihak bank ini dapat membantu meringankan beban ke depan setiap bulan tersebut. Seperti itu. Gitu. Makanya transparan biar nggak ada dusta lagi. Makanya itu tadi. Bagus mungkin ada tambahan. Cukup. Risiko itu sendiri kan bisa dialami kedua belah pihak karena tidak adanya transparansi tadi. Jadi terhadap bank, jadi mesti hati-hati sekali terhadap personal yang akan kita ajak akad. Seperti itu. Misalnya kita harus mencermati benar-benar tujuan dari penggunaan kredit itu sendiri. Kalau pengajuan kredit modal kerja, kita harus benar-benar tahu bahwa memang betul nasabah itu punya usaha untuk menambah peningkatan usahanya. Jadi karena kan ada kadang-kadang
maaf ya, mungkin tidak saya contohkan ini. Pengajuan kredit dengan penggunaan yang Berbeda. Disalahgunakan ya disalahgunakan. Tidak sesuai sama ya itu, alasannya misalnya penggunaan untuk renovasi rumah gitu, atau membeli rumah gitu, tapi ternyata penggunaannya untuk melanjutkan kuliah gitu misalnya. Karena kita kan nanti akan menimbulkan analisa yang salah, jadi kedepannya akan berakibat yang kurang baik. Iya, itu sih. Jadi banyak, sebenarnya case-nya banyak sekali sih seperti itu. Kebanyakan apalagi mungkin kalau sekarang sih sudah mulai sangat jujur sekali ya Bu ya nasabah ya. Maksudnya mereka sudah terbuka sekali. Zaman dulu mungkin mereka kebanyakan kayak ya udah yang penting diisi aja deh dulu gitu kan, kebanyakan zaman dulu. Tapi sekarang kita minta mereka untuk lebih open lagi ke kita, karena nanti ke depannya itu juga akan mempengaruhi bagaimana kredit ini ke depannya. Itu jangan sampai nanti ternyata karena kita juga pantau terus Bu ya setiap bulan ya, kalau misalnya dia bilang untuk buat rumah, sometimes itu si AO akan datang ke situ mana rumahnya gitu kan, itu kita juga cek juga gitu. Jangan sampai nanti ternyata setelah penggunaan nantinya takutnya itu juga membuat si nasabah menjadi lebih bukannya terbantu, malah menjadi buntung gitu loh ya gitu. Jadi itu beberapa kredit mungkin kalau misalnya sekarang yang paling gampang Bu, saya sebagai nasabah nih, kalau saya pengen minjam kredit, apa yang harus saya lakukan? Gitu aja deh. Pengajuannya ya. Berarti Kak Arya kalau mau minjam kredit, untuk apa sih minjam kredit? Aduh, untuk apa ya? Beli tas. Untuk beli tas baru gitu mungkin. Bu, sekarang kan ada iPhone 12 baru keluar nih, boleh. Nah, misalnya kita simulasikan nih, saya datang ke kantor, itu Bu, saya pengen pinjam uang. Ya. Itu sangat gampang persyaratannya. Pertama adalah sumber penghasilan yang jelas. Jadi bukan ngangsur tiap bulan nih. Sumber pembayarannya dari mana sih? Dari gaji dan jual diri. Jual diri maksudnya MC kan jual diri. Bapak laku. Alhamdulillah Kalau laku. sudah pasti berarti kan kalau dari gaji berarti kan punya slip gaji. Benar. Jadi untuk pengajuan kredit itu kita perlu sumber dana yang akan dipakai untuk ngangsur ya slip gaji. Misalnya kalau profesional kita minta laporan keuangannya, misalnya berupa laba rugi. Terus misalnya pengusaha termasuk juga itu laporan keuangan. Terus kita minta rekening koran 3 bulan terakhir. Di sana kan kita bisa lihat fluktuasi keuangannya. Terus kalau sudah berkeluarga kita minta akte pernikahan, terus KK, KTP suami istri, NPWP. Terus sekarang yang lagi satu yang nggak kalah penting adalah bukti agunan yang akan dipakai. Misalnya mau pakai sertifikat tanah atau BPKB. Nah, itu lagi pertanyaan selanjutnya. Bu, tapi saya nggak punya agunan, gimana dong? Nah, nggak punya agunan. Ada arah lain tapi punya deposito nggak di sini? Kalau ada deposito, ada Bu. Nah, kalau punya deposito gampang. Itu back to back lagi. Bunganya lebih kecil lagi tuh. Cuma 4 poin di atas bunga deposito yang diterima di sini. Wow, sangat murah. Kecil bunganya, dan prosesnya super lebih cepat karena tidak ada analisa ke hari Senin harga naik. Nah, tapi kalau misalnya pengen minjemnya kecil-kecil aja deh Bu, gitu, di bawah 5 juta, tapi nggak ada agunan nih, karena saya itu super itu pertanyaan super. Bijinya bagus ya. Bijinya bagus. Harganya nggak bohong ya saya. Senin harga naik. Mungkin di BPR lain saya rasa nggak ada ya kredit seperti ini. Mungkin hanya ada di BPR Desa Sanur. Kita punya kredit kredit untuk usaha yang nominalnya maksimal 5 juta tanpa agunan. Jadi kita membiayai atau membantu UMKM, pedagang-pedagang kecil besar yang tidak memiliki agunan, dan kita bisa bantu pembayarannya dengan kolek setiap hari. Jadi tidak memberatkan mereka tiap bulan, karena biasanya pedagang itu kan
kalau ngumpulin duit untuk disetorin sebulan itu kayaknya kok susah ya. Iya, Bener sih Bu. Mending diputar dan beliin barang baru. Bener. Nah, kalau mereka nyetornya harian kayak nabung gitu, mereka nggak merasa kalau udah bayar kredit gitu. Nah, kita sudah memfasilitasi untuk kolek setiap hari. Kita punya 4 kolektor untuk menjemput mereka setiap hari dan misalnya ini jangka waktunya maksimal 6 bulan. Oke. Nanti kalau sebelum jatuh tempo misalnya sudah jalan 80%, misalnya mereka ternyata perlu modal lagi, sebentar lagi mau galungan, harus belanja banyak, jadi bisa dikompen ke 5 juta kembali. Oh, sangat enak ya guys. Jadi gitu. Buat yang di rumah sana pedagang terutama ya, karena kebanyakan memang kita peruntukan untuk pedagang, jadi bisa langsung di-apply untuk kreditnya. Itu lebih gampang lagi ya Bu, karena kita nasabah didatangi oleh kolektor setiap hari. Iya, benar. Untuk itu. Tapi itu khusus untuk wilayah area Sanur, mungkin sampai Renon mungkin ya. Maksimal Renon karena harus dikolek setiap hari soalnya gitu. Jadi itu bisa menjadi kunci nih buat para pedagang di sana yang masih bingung. Iya, di Sanur, di Renon ataupun ya di sekitaran Sanur lah. Yang penting ada usahanya. Nanti kita akan bisa berikan kredit tanpa agunan ini seperti itu. Batasnya maksimal 5 juta. Maksimal 5 juta. Jangka waktunya 6 bulan. 6 bulan. Tapi boleh dikompen-kompen nanti. Ya, kapan lagi kalian dapat gitu promosi? ya. Jadi itu kira-kira seperti itu. Tadi udah dijelasin kalau misalnya pengen nah kalau pertanyaan lagi Bu, saya lagi nih nasabah nih kan cerewet ceritanya ya. Bu Agung, saya pengen minjem uang 100 juta. Saya cuma punya agunan mobil Avanza 1. Bisa nggak dapet Bu? Avanza nilainya berapa? Nah, Avanza tahun berapa dulu kan? Anggap tahun 2015 lah. Sekarang harga pasarnya sekitar 180 juta gitu. Nah, itu bisa banget. Saya bisa banget. Nanti kita kalau sebelum pandemi kita nilai bisa bantu maksimal 70% dari nilai pasar. Nah, kalau sekarang ini mungkin kita bisa bantu 50% dari nilai pasar. Jadi nanti kita akan lihat dulu kondisi jaminan apakah bagus, terus kita pastikan kepemilikannya dan yang penting lagi sumber pembayaran. Kalau itu udah oke ya lebih gampang ya Bu ya sebenarnya ya. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya kalian sudah berhubungan baik nih dengan kami di sini, akan lebih gampang lagi itu sebenarnya. Tapi kita tetap akan ada prosedur yang kita harus lakukan. Ini bukan berarti prosedurnya tidak dilakukan, tapi tetap kita lakukan. Tapi memang lebih lancar lah, tidak seperti yang baru. Karena kalau baru kan biasa harus siapa nih orangnya, dari mana, itu dijelasin dulu semua. Siapa ya gitu. Kalau agak gitu. Jadi itu tadi udah dijelasin banget, jelas banget. Kalau misalnya kalian tadi sudah disimulasikan bagaimana kalau misalnya pinjam uang ke sini, mau menjadi nasabah kita juga sangat bisa dengan cara seperti tadi. Yang penting punya KTP, NPWP, dan juga ada KK, terus ada juga penghasilan. Nah kalau misalnya gini Bu, kalau tadi profesi gimana? Apa yang mesti saya lakuin? Misalnya kan saya juga MC nih, seorang MC atau mungkin seorang kalau dosen dapat gaji ya, itu dapat gaji ya. Tapi kalau berarti penghasilan tambahan kan? Profesi itu gimana? Apa yang mesti saya lengkapi? Karena kan saya nggak dapat bukti apa gitu dari pemberi jasa. Bisa kita sekarang kan ada sosmed nih, misalnya ngakunya tiap bulan MC-nya 5 kali gitu misalnya, kan bisa kita pasti upload dong, mungkin MC nggak upload. Bener, karena itu berhubungan dengan endorse. Mungkin kita cek analisa ya, bisa kok gampang ya sekarang. Jadi tidak hanya sebatas pengecekan atau analisa, kita tidak hanya sebatas data aja, tapi kita juga bisa sudah merambah ke media sosial. Terus ternyata orangnya kayak gini, kita bisa lihat dari situ semua. Begitu loh guys, gampang kan? Jadi tidak ada lagi namanya susah. Takut deh saya soalnya bukan nggak punya slip gaji. Bisa, kalau walaupun pedagang di pasar pun bisa. Karena nanti kita akan bantuin untuk buatin laporan keuangannya. Kita akan arahkan seperti itu ya. Betul kalian yang akan menggunakannya seperti itu. Oke,
Mungkin Bu Agung sebelum kita tutup, kita mungkin ada yang mau disampaikan ke nasabah, apa Bu? Silakan. Oh iya, terima kasih. Mungkin untuk nasabah BPR Desa Sanur, saat ini kondisi memang lagi sulit, tapi kita optimis ke depan kita akan membaik kembali seperti kondisi semula. Jadi untuk nasabah-nasabah yang sekarang keuangannya lagi menurun, jadi tetap kooperatif, berkomunikasi dengan kami. Jadi walaupun secara global kendala itu dialami oleh semua orang, tapi kalau Anda tidak menyampaikan sendiri kepada kami tidak akan tahu apa permasalahan yang harus kita pecahkan. Jadi kalau sudah ada komunikasi, kita akan bisa cari solusinya bersama-sama. Misalnya kan sekarang pemerintah sudah membuat kebijakan relaksasi, jadi kredit yang dalam kondisi lancar dan DPK itu bisa direlaksasi. Jadi mereka bisa bayar bunga aja. Kalau sekarang kan sudah diperpanjang nih sampai Maret 2022. Jadi mereka tidak akan merasa berat karena boleh membayar bunga aja. Jadi untuk nasabah yang memang masih mampu tapi menurun dikit gitu misalnya, dia mau turunkan kewajibannya tiap bulan, maksudnya tidak ikut relaksasi bayar bunga aja, mau bayar pokoknya diturunkan, itu juga bisa kita siasati. Jadi kita harus jalin komunikasi untuk kebaikan bersama. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nih nasabah di rumah sudah di PHK ini itu jangan diem, jangan hanya dipendam, harus disampaikan ke bagian kami di AO, mungkin kalau nggak bisa langsung menghadap ke Bu Agung untuk nanti bahwa saya lagi dalam masalah seperti ini, kita akan cari win-win solution yang saya kira juga tidak ingin kita bukan tipe yang nge-push nasabah untuk bayar, tapi kita nggak mau tahu gimana kondisinya, tapi kita juga pengen nasabah juga terbantu, kami di sini juga bisa kalian bantu. Seperti itu ya. Aja mungkin tambahan lagi. Jangan ada dusta. Gitu. Jangan mimpi. Oke, baik. Jadi seperti tadi itu semua untuk live kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung di Instagram, Facebook, dan juga nanti kita akan upload di YouTube setiap hari Kamis. Di channel kami di PT BPR Desa Sanur, di channel kami di YouTube. Dan terima kasih buat U Agung yang sudah mau diganggu beberapa menit ini untuk menjelaskan kepada viewers semua. Dan mungkin kedepannya kita akan buat tema yang lebih baru lagi, atau mungkin ketemu sekarang Bu Agung sudah, Putri sudah, minggu lalu juga. Kedepannya siapa? Tunggu aja. Setiap hari Selasa atau Rebo di jam 11 siang hanya di Instagram, Facebook, dan juga di YouTube-nya setiap hari Kamis. Itu aja. Saya Arya, ada Fajar, dan juga Bu Agung. Kami bertiga terima kasih. Mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kalau selama acara terjadi kesalahan. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang.